Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai penelitian tindakan kelas yang disusun oleh saya, Fitria Julianti dengan NIM 03. Dan saya Denur Safitri dengan NIM 16. Poin pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua karakteristik PTK, yang ketiga tujuan PTK, yang keempat desain PTK, yang kelima metode pengumpulan data, yang keenam permasalahan yang dapat diangkat, yang tujuh langkah-langkah, dan yang kedelapan keuntungan dan kekurangan. Untuk pengertian dari penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Untuk PTK sendiri itu ada individual dan kolaboratif. PTK individual merupakan penelitian di mana seorang guru melakukan penelitian di kelasnya maupun kelas guru lain. Yang kedua, PTK kolaboratif merupakan penelitian di mana beberapa guru melakukan penelitian secara sinergis di kelasnya dan anggota yang lain berkunjung ke kelas untuk mengamati kegiatan. Yang kedua yaitu ada karakteristik PTK. Yang pertama, bersifat siklis. Artinya PTK terlihat siklis atau perencanaan, pemberian tindakan, pengamatan dan refleksi sebagai prosedur baku penelitian. Yang kedua, bersifat longitudinal. Artinya PTK harus berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 sampai 3 bulan, secara kontinu untuk memperoleh data yang diperlukan, bukan sekali tembak selesai pelaksanaannya. Yang ketiga, bersifat partikular spesifik. Jadi tidak bermaksud melakukan generalisasi dalam rangka mendapatkan dalil-dalil, hasilnya pun tidak untuk digeneralisasi meskipun mungkin diterapkan oleh orang lain dan di tempat lain yang konteksnya mirip. Yang keempat, bersifat partisipatoris dalam arti guru sebagai peneliti sekaligus pelaku perubahan dan sasaran yang perlu diubah. Ini berarti guru berperan ganda, yakni sebagai orang yang meneliti sekaligus yang diteliti pula. Yang kelima, bersifat emik, bukan etik. Artinya, PTK memandang pembelajaran menurut sudut pandang orang dalam yang tidak berjarak dengan diteliti, bukan menurut sudut pandang orang luar yang berjarak dengan hal yang diteliti. Untuk yang selanjutnya itu ada tujuan PTK. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kinerja-kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajarnya. Yang terakhir, mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Misalnya pendekatan, metode, strategi, dan media yang dapat dilakukan oleh guru demi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya ada desain PTK. Yang pertama yaitu desain PTK model Kurt Lewin. Model ini menjadi acuan pokok dari model PTK yang lain. Kurt Lewin inilah yang pertama memperkenalkan adanya penelitian tindakan. Konsep PTK Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai suatu siklus. Desain Kurt Lewin dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua itu desain PTK model Chemis dan McTaggart. Model Chemis dan McTaggart merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. Dalam Chemis dan McTaggart, komponen acting atau tindakan dan observing atau pengamatan dijadikan satu kesatuan. Hal ini didasari bahwa pada kenyataannya, penerapan tindakan dan pengamatan tidak dapat dipisahkan. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Keempat komponen dalam model Chemis dan McTaggart dipandang sebagai suatu siklus. Dalam hal ini merupakan suatu putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Berdasarkan refleksi kemudian, disusun rencana atau perbaikan, tindakan dan observasi serta refleksi. Demikian seterusnya. Banyaknya siklus tergantung pada permasalahan yang dipecahkan. Untuk yang selanjutnya ada metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data terdiri dari 4. Yang pertama, observasi. Observasi selain sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan PTK, sekaligus juga berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data. Metode ini sangat sesuai untuk merekam aktivitas yang bersifat proses. Yang kedua ada self-report. Self-report dapat berbentuk angket atau kuesioner yang diberikan kepada para peserta didik untuk mengungkap tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian yang jawabannya dapat diberikan secara tertulis. Yang ketiga ada wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Untuk yang terakhir itu ada asesmen. Metode asesmen dalam PTK dapat dibedakan menjadi tes dan non-tes. Metode tes bisa bersifat formal dan non-formal. Dikatakan sebagai metode tes formal apabila dalam suatu kali tatap muka di kelas seluruhnya digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan tes. Selanjutnya itu permasalahan yang diangkat. Yang pertama, metode mengajar. Mungkin mengganti metode tradisional dengan metode penemuan. Yang kedua, strategi belajar. Menggunakan pendekatan integratif pada pembelajaran daripada satu gaya belajar mengajar. Yang ketiga, prosedur evaluasi. Misalnya, meningkatkan metode dalam penilaian kontinu atau otentik. Yang keempat, penanaman atau perubahan sikap dan nilai. Mungkin mendorong timbulnya sikap yang lebih positif terhadap beberapa aspek kehidupan. Yang kelima, pengembangan profesional guru. Misalnya, meningkatkan keterampilan mengajar, mengembangkan metode mengajar yang baru, menambah kemampuan analisis, atau meningkatkan kesadaran diri. Yang keenam, pengelolaan dan kontrol. Pengenalan terhadap pada teknik modifikasi perilaku. Yang ketujuh, administrasi. Menambah efisiensi aspek tertentu dari administrasi sekolah. Untuk yang selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, menemukan ide awal yang menemukan gagasan dapat ditempuh untuk memecahkan masalah. Yang kedua, melakukan survei. Prasurvei yaitu mengetahui secara detail kondisi kelas yang akan diteliti. Prasurvei dilakukan jika peneliti tidak mengajar pada kelas yang diteliti. Yang ketiga, mendiagnosis bahwa ada dugaan sementara mengenai timbulnya permasalahan di dalam kelas. Yang keempat, menentukan perencanaan yang meliputi perencanaan berkaitan dengan rancangan keseluruhan aspek dalam PTK dan rencana khusus yang berkaitan dengan rancangan siklus per siklus. Yang kelima, implementasi tindakan, yaitu realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan meliputi strategi yang akan digunakan, materi yang akan disampaikan, dan sebagainya. Yang keenam, pengamatan, yaitu observasi dan monitoring yang dapat dilakukan sendiri oleh peneliti maupun kolaborator. Pengamatan dilakukan dengan pedoman, tes, catatan lapangan, analisis dokumen, portofolio, angket, wawancara, perekaman, dan sosiometri. Dan yang terakhir ada refleksi, yaitu upaya evaluasi yang dilakukan oleh kolaborator dan partisipan yang terkait dengan PTK yang dilaksanakan. Berdasarkan refleksi kemudian dilakukan perbaikan tindakan atau siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Yang kedua, kerangka kerjanya teratur. Yang ketiga, berdasarkan pada observasi yang nyata dan objektif. Yang keempat, fleksibel dan adiktif. Yang kelima, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk meningkatkan kepakaran atau profesionalisme guru. Kekurangannya yang pertama yaitu kurang tertib ilmiah, karena validitas internal dan eksternalnya lemah. Yang kedua, tujuan penelitiannya bersifat situasional. Yang ketiga, sampelnya terbatas sehingga kurang representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit. Referensi Widayati A 2008 penelitian diadakan kelas Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia halaman 87-89. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.